Baik, shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal 1, ayat yang ke-1 sampai ayat ke-11. Sekali lagi, Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1, kisah Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan yang menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak pengajaran tentang doa. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri memberi contoh tentang doa dan memberi teladan yang baik bagaimana kita berdoa dengan benar. Termasuk di dalam teks ini Nehemia memberikan contoh bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam segala hal yang kita alami melalui doa. Ya, ada tokoh lainnya yaitu ada Martin Luther, mungkin kita sudah mengenalnya. Dia adalah salah satu pelopor gerakan reformasi. Dan di antara semua hal yang membuat Luther terkenal, salah satunya ialah kehidupan doanya. Kehidupan doanya yang kuat, doanya yang panjang, tekun dan dinamis. Ia pernah mengatakan seperti ini. Saya sangat sibuk, banyak hal yang harus saya lakukan. Saking sibuknya, saya akan memakai 3 jam pertama untuk berdoa. Sekali lagi katanya begini, saya sangat sibuk, banyak hal yang harus saya lakukan. Saking sibuknya saya akan memakai 3 jam pertama untuk berdoa. Wah, pernyataan ini sangat menarik saudara. Dapat dikatakan bahwa Martin Luther ini memprioritaskan Tuhan. Meskipun ada banyak kesibukannya, dia tetap menyediakan 3 jam pertama untuk berdoa. Kalau dibandingkan dengan kita, mungkin kita akan lupa berdoa, mungkin kita hanya menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin hanya 5 menit saja kita akan gunakan waktu untuk berdoa karena terlalu banyak jadwal pekerjaan kita, terlalu banyak pelayanan kita. Pelayanan kita sungguh padat. Jadi satu pembelajaran yang dapat kita ambil dari Martin Luther ini bahwa sebanyak apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita,
mari tetap prioritaskan, utamakan Tuhan. Awali segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan segala yang kita alami dan yang kita inginkan dengan doa. Karena segala sesuatu itu berasal dari Dia dan untuk Dia. Ya, kembali ke tokoh Nehemia, bahwa Nehemia ini adalah anak dari Hakhalia. Di ayat 1 dituliskan bahwa dia Nehemia ini bin Hakhalia, yaitu anak dari Hakhalia. Arti namanya adalah dihiburkan oleh Yahweh. Ini nyata ketika Allah mendengarkan doanya ketika menggerakkan hati Raja Artasasta, yang memang Raja Artasasta ini tidak percaya kepada Allah, tetapi Tuhan sanggup menggerakkan hatinya, mengizinkan Nehemia untuk pulang ke kampungnya, yaitu ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, Nehemia ini juga adalah orang yang sangat hebat. Dia dikatakan dia adalah orang yang berbakat, berani, tekun, dan mengandalkan doa, mengandalkan Tuhan. Dan Nehemia ini juga adalah sosok yang penyayang. Dia peduli dengan orang lain, dia peduli akan keadaan bangsanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan Nehemia juga dikenal sebagai pemimpin Yahudi yang mengawasi pembangunan kembali akan tembok Yerusalem pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian diperkenalkan bahwa di ayat 11 bahwa pekerjaan daripada Nehemia ini adalah sebagai juru minuman raja, dan itu adalah sebuah kepercayaan besar dari raja terhadap Nehemia. Saudara, menjadi juru minuman raja itu tidaklah gampang ya, tidak gampang pastinya, karena dia harus bertanggung jawab ketika ada apa-apa dengan raja, terutama dalam hal minuman raja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari teks ini adalah bangsa Israel sedang berada di pembuangan akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, oleh karena Allah mengasihi mereka, Allah kembali mengizinkan mereka pulang ke kampung halamannya, yaitu kembali ke Yerusalem. Dalam hal ini ada 3 rombongan bangsa Israel yang pulang dari pembuangan. Rombongan pertama itu dipimpin oleh Zerubabel. Ya, tugasnya atau fokus pekerjaan daripada Zerubabel ketika memimpin rombongan pertama pulang dari pembuangan, yaitu membangun kembali bait Allah. Kemudian rombongan kedua yang pulang dari pembuangan dipimpin oleh Ezra. Ya, tugas utamanya atau fokusnya itu adalah meneliti kitab suci dan mengajarkannya kepada bangsa yang pulang dari pembuangan. Kemudian rombongan ketiga dipimpin oleh Nehemia. Ya, Nehemia dan tugas utamanya atau fokus pekerjaannya itu adalah membangun tembok Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas Nehemia adalah membangun tembok Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Ternyata Yerusalem ini adalah sebagai pusat kebanggaan, pusat keagamaan, pusat peradaban orang-orang Israel. Tetapi sangat disayangkan, Yerusalem ini sebagai tempat peradaban orang-orang Israel, tempat bersejarah, ternyata menjadi tidak karuan, menjadi hancur dan tidak terpelihara. Ya, ketika Hanani membawa kabar kepada Nehemia bahwa bangsa Israel yang telah pulang dari tempat pembuangan sedang mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, Nehemia shock. Ya. Nehemia kaget, Nehemia sedih, Nehemia terpukul, prihatin dan bergumul berat akan keadaan itu. Kenapa? Karena mereka sedang terancam bahaya. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita bisa lihat di ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Bigman Sirait dalam khotbahnya pernah mengatakan bahwa kerusakan tembok Yerusalem itu merupakan tindakan dari bangsa lain atau musuh Israel supaya bisa menempati atau menguasai Yerusalem yang adalah tempat peradaban orang-orang Israel. Hal ini sangat memprihatinkan dan memilukan hati Nehemia. Karena tembok Yerusalem itu adalah sebuah pertahanan yang baik untuk bangsa Israel dari serangan musuh-musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika mendengar keadaan bangsanya, keadaan Yerusalem yang hancur dan terbakar? Pertama, ia datang mencari kehendak Tuhan dalam doa. Ayat 4 berkata, ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar keadaan bangsanya dan keadaan Yerusalem, Nehemia tidak langsung bertindak sendiri. Ya, dia tidak emosi, dia tidak marah dan bertindak melakukan sesuka hatinya. Tetapi yang dia lakukan adalah datang mencari kehendak Tuhan di dalam doa. Nehemia berkabung, berpuasa dan menangis. Nehemia menangis bukan berarti karena dia cengeng, bukan. Bukan karena kehilangan harta benda, atau dia menangis karena kehilangan mainan seperti anak KBB ya. Saya melihat anak KBB itu menangis ketika mainannya hilang dan ketika mainannya direbut oleh temannya. Bukan seperti itu. Tetapi Nehemia menangis karena dia seorang pemimpin yang memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap bangsanya. Di ayat 4 dan 6 dikatakan bahwa Nehemia menangis berhari-hari. Nehemia menangis siang dan malam. Ya, diperkirakan Nehemia ini tekun berdoa dan berpuasa mencari kehendak Tuhan selama 4 atau 6 bulan. Ya, perhitungannya itu kalau saya tidak salah, saya mencari perhitungannya dari bulan Kisleu. Ya, bulan Kisleu di ayat 1 di situ dikatakan pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Itu diperkirakan dari November sampai Desember. Kemudian di pasal kedua ayat 1 di situ dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta sampai selanjutnya. Itu diperkirakan dari bulan Maret sampai April. Jadi bisa dikatakan bahwa Nehemia ini bertekun berdoa, berpuasa dan menangis di hadapan Tuhan itu selama 4 sampai 6 bulan ya. Siang dan malam, berhari-hari dia bertekun berdoa kepada Tuhan. Ayat ke-5 sampai 11 merupakan uraian doa Nehemia. Yang pertama di dalam doanya, ia memuji kebesaran Allah dan kesetiaan Allah. Kita bisa lihat ayat ke-5. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Pertama sekali yang dilakukan oleh Nehemia adalah datang kepada Tuhan dalam doa. Memanjatkan segala doa-doanya kepada Tuhan dengan memuji kebesaran Allah. Dengan memuji kesetiaan Allah. Di sini Nehemia sangat jelas mengenal siapa itu Allah. Ya. Mengenal siapa Allah yang sedang ia hadap. Yaitu Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan Allah yang dahsyat. Serta Allah yang setia pada perjanjiannya, yaitu memiliki belas kasihan yang besar kepada orang yang mengasihi dan mengikuti perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stephen Tong mengatakan bahwa doa yang benar muncul karena dipanjatkan oleh orang yang mengenal Allah yang benar dengan cara yang benar. Karena Nehemia mengenal siapa Allah, maka dia memanjatkan segala permohonannya dan menggantungkan segala harapannya kepada Allah semesta langit, kepada Allah yang sejati. Dengan kata lain karena Nehemia ini mengenal Allah dengan cara yang benar, maka dia berbicara juga dengan cara yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini nampak bahwa Nehemia memprioritaskan Tuhan, yaitu bertekad untuk mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu melalui puasa dan doa. Serta Nehemia ini tidak fokus kepada besarnya permasalahan yang sedang dialami, sebab itu hanya melemahkan imannya. Tetapi ia menaruh perhatiannya yang penuh kepercayaan kepada besarnya kuasa Allah yang mampu menolong dan memberikan jalan keluar kepada permasalahannya tersebut. Dan itu sangat terbukti ketika Allah menggerakkan hati Raja Artasasta mengizinkan Nehemia pulang membangun tembok Yerusalem. Padahal kalau kita perhatikan,
Raja Artasasta ini belum mengenal Allah, ya, belum percaya kepada Allah Israel. Dan kemungkinan masa jabatan Nehemia ini belum selesai. Masih banyak tugasnya di istana sebagai juru minuman raja. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, karena Allah itu sanggup melakukan sesuatu, Nehemia pun bisa mendapatkan izin dari Raja Artasasta. Allah memakai Raja Artasasta untuk menggerakkan hatinya, mengizinkan Nehemia kembali ke kampungnya, yaitu Yerusalem. Nah, ini adalah karya Allah. Ini adalah pekerjaan Allah di dalam menjawab seruan doa Nehemia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu hebat. Ya, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Bisa memakai siapapun dalam menjalankan rencananya, di dalam menjalankan kehendaknya bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan yang berseru kepadanya. Kemudian yang dilakukan oleh Nehemia di dalam doanya itu selain mengakui akan kebesaran Allah, ia mengakui dosa di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Ayat 6, Nehemia melanjutkan doanya dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosanya, dosa keluarganya dan dosa bangsanya. Nehemia memohon supaya Tuhan memberi telinga, membuka mata dan mendengarkan doanya yang disampaikan siang dan malam. Saudara, Nehemia tahu betul bahwa dirinya, bahwa keluarganya dan bangsanya itu layak untuk dihukum karena tidak taat kepada Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi, Tuhan? Mengapa bangsa saya yang pulang dari pembuangan, pulang-pulang ternyata tembok Yerusalem sebagai pertahanan bangsa kami telah hancur, telah rusak? Tidak, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mencari kambing hitam, tetapi dengan penuh kerendahan hati, ia memohon belas kasihan dan keselamatan daripada Tuhan. Ayat 7, Nehemia terus terang mengungkapkan dosa bangsanya dan dosa keluarganya, yaitu tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat pada ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya Musa. Dalam arti bangsa Israel ini gagal menjalankan perannya sebagai umat Allah. Mereka melanggar Taurat Tuhan dan menyembah Allah lain. Kemudian di dalam doa Nehemia ini, selain mengakui Allah sebagai Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, pencipta semesta langit, ia mengakui dosanya sendiri, dosa keluarganya dan dosa bangsanya. Kemudian ia memohon kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan. Ayat 8 sampai ke 9 kita bisa melihat di situ bahwa Nehemia memanjatkan permohonan kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan. Dalam hal ini Nehemia memiliki iman yang kuat, saudara, bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati, baik janji penghukuman maupun janji keselamatan. Di ayat ke-8 dia mengatakan, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Lanjut ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Jadi Nehemia ini memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang kuat bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati, baik janji penghukuman maupun janji keselamatan. Ya, ayat 8 dan 9 ini Nehemia dengan berani dan gigih datang kepada Tuhan, memohon dan mengingatkan Tuhan akan janjinya, yaitu membebaskan, menyelamatkan dan mengumpulkan mereka dari segenap bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Dan terbukti bahwa Allah mendengarkan doa mereka, sehingga nanti kita bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya bahwa Nehemia ini pulang dan membangun tembok Yerusalem itu dengan baik. Jadi tujuan utama Nehemia mencari kehendak Tuhan dalam doa adalah yang pertama,
untuk memperjuangkan kerohanian bangsanya, memperjuangkan kerohanian keluarganya supaya kembali kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Allah Israel. Kemudian meminta pimpinan Tuhan di dalam membangun kembali tembok Yerusalem sebagai tempat tinggal bangsanya yang penuh sejarah dan pusat keagamaan untuk menyembah Allah perjanjian. Jadi ada 3 isi dari doa Nehemia ini, yaitu memuji kebesaran Allah terlebih dahulu, dalam arti mengenal siapa Allah itu, kemudian mengenal siapa dirinya, mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika berdoa, kita ini sebagai orang berdosa, maka harus mengakui dosa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kemudian memohon atau menyampaikan seruan hati kita sesuai perjanjian Allah, sesuai kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah bertindak dan berkorban dalam mencapai tujuan. Poin pertama tadi itu adalah datang mencari kehendak Tuhan di dalam doa. Sekarang poin yang kedua adalah bertindak dan berkorban dalam mencapai tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Nehemia datang mencari dan mengenal kehendak Tuhan dalam doa, sekarang dia mau bertindak dan berkorban di dalam membangun kembali tembok Yerusalem yang telah rusak itu, guna untuk menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh, dan pastinya untuk menjalankan rencana Allah, kehendak Allah kepada bangsa Israel. Pertama-tama yang ia lakukan adalah meminta izin kepada Raja Artasasta, kemudian meninggalkan kenyamanannya sebagai juru minuman raja, dan kemudian dia pergi membangun tembok Yerusalem. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia juga tidak hanya sedih, tidak hanya berdoa dan berpuasa saja, tetapi ia juga berkorban. Dia bertindak, ya, dia menyediakan diri, memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan di dalam membangun tembok Yerusalem. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita, apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Mengawalinya dengan doa, mengawali hari kita dengan doa, mengawali pekerjaan dan pelayanan kita dengan doa, dan segala yang kita lakukan awali dengan doa. Apabila kita mengawali dengan doa, maka sama artinya kita memprioritaskan Tuhan dari segala apa yang kita lakukan. Kemudian di dalam doa kita harus mengenal siapa itu Allah. Jangan sampai kita hanya berdoa, meminta, tetapi kita tidak tahu siapa Allah yang kita sedang ajak berbicara. Siapa Allah yang sedang kita hadap. Kita harus mengenal siapa Allah yang kita hadap dan mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kenapa bisa menghadap ke hadapan Tuhan? Ya, serta menyampaikan pergumulan kita sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai kehendak kita sendiri. Ini berbeda saudara ketika kita berdoa dan kita mau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tidak, kalau doa yang benar itu, maka segala pergumulan doa kita serahkan dan kita percaya bahwa segala sesuatu dari doa, dari jawaban-jawaban doa kita itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kemudian kita harus memiliki rasa peduli, ya, rasa care terhadap orang lain, yaitu mendoakan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, mendoakan tetangga kita, bahkan mendoakan dunia kita ini. Ya, saya percaya dan yang kita lakukan saat ini demikian juga GKK sudah menjalankannya, puji Tuhan, dan biarlah kita terus peduli satu dengan yang lain, terus mendoakan satu dengan yang lain. Itu juga adalah hal yang baik dan Tuhan menghendaki supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian kita percaya akan jawaban dan janji Tuhan bahwa Ia akan mendengar dan menjawab doa kita pada waktunya Tuhan dan seturut kehendaknya Tuhan. Tuhan itu akan memakai sarana apapun, akan memakai siapapun sesuai kehendaknya. Orang-orang yang tidak kita kenal
sekalipun Tuhan akan memakai, dan yang tidak kita pikirkan sekalipun Tuhan akan memakai untuk menjalankan rencananya, untuk menjawab setiap seruan kita kepadanya. Lalu kemudian setelah kita berdoa, kita juga perlu bertindak, saudara. Ya, tidak hanya berdoa terus-menerus, berdoa semalam suntuk dari pagi sampai malam, tetapi tidak ada tindakan kita untuk melakukan apa yang semestinya kita lakukan dari pergumulan kita. Misalnya bergumul dalam kesehatan, ya mungkin ini adalah sangat sederhana, tetapi ini sangat penting kita lakukan. Mungkin kita bergumul dalam kesehatan kita, misalnya batuk-batuk, batuk pilek, maka kita perlu menjaga kesehatan dalam makanan minuman kita. Jangan sampai kita batuk pilek, tapi makanan kita adalah goreng-gorengan dan tidak menjaga kesehatan, ya tidak pergi ke dokter dan tidak minum obat yang direkomendasi oleh dokter kepada kita. Jangan, kita juga perlu bertindak supaya apa yang kita doakan itu memang betul-betul kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Bergumul dalam pekerjaan, maka kita perlu juga mencari dan bekerja dengan baik. Dan pergumulan-pergumulan lainnya, kita perlu bertindak. Ada tindakan yang harus kita lakukan, dalam arti kita peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan kita melalui tindakan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengawali segala sesuatu dengan doa dan juga bertindak di dalam melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan kasih Musa Andi membawa kita dalam doa.